Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan praktikum pada chapter 7 yaitu pada lab configuring research to launch and extend with public access. Oke, di sini tujuannya dari lab ini atau outcome-nya kita akan membuat network public, kemudian kita akan mengatur router, membuat dan mengonfigurasikan sebuah router, kita akan mengonfigurasikan set security group, membuat pair dan membuat slot IP, lalu kita akan menjalankan instance yang bisa diakses oleh publik. Oke. Lalu kita akan configure the workstation and cloud virtual machine start. Oke, di sini kita masuk sebagai student di dalam workstation. Lalu kita akan menyiapkan semua resource hour agar lab ini bisa dijalankan tanpa ada error, yaitu dengan lab public review start. Di ini dia akan menyiapkan setting lab on workstation. Dia membuat project production, kemudian dia membuat admin yaitu operator 1, membuat user in production yaitu developer 1, lalu verify image, creating internal network, production network 1, internal subnet, memastikan security group sudah ada, memastikan IP public address, actually router, memastikan provider subnet, setelah itu kita akan workstation dalam workstation kita akan search the identity environment file for the operator one user. Di sini kita akan mengaktifkan kredensial user operator 1 agar kita punya hak untuk membuat network eksternal. Itu search operator 1 production RC. Nah, di sini kita telah masuk sebagai operator 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat external network dengan nama provider data center. Nah, fungsi-fungsi tiap parameternya ini adalah yang pertama di sini sudah kita jalanin. Jadi ada eksternal yaitu menandakan bahwa network ini network public atau network yang bisa diakses oleh internet. Kemudian share bisa dipakai oleh banyak project, sharing. Kemudian provide network type flat yaitu tanpa VLAN. Jadi kita langsung masuk ke jaringan fisiknya. Lalu provider physical network data center yaitu nama jaringan fisiknya. Ini provider data center. Dan provider data center nama oke. Di sini kita lihat setup. Kemudian di sini ada namanya provider data center, for security-nya true, kemudian provider network type-nya flat, provider physical network-nya adalah data center, eksternal, statusnya aktif. Oke. Selanjutnya setelah itu membuat external network, kita akan membuat subnetnya dengan OpenStack. Ya, dan di sini membuat subnetnya.
subnet edge-nya. Nah, yaitu di sini subnet range-nya mulai dari 17.25.250.0/24. Kemudian IP gateway yang keluarnya yaitu 172.25.250.0/24. Kemudian nama DNS servernya 172.25.250.254. Allocation pool-nya atau range IP yang bisa dipakai untuk floating IP-nya mulai dari 172.25.250.101 sampai dengan 172.25.250.189, yaitu node DHCP, berarti DHCP-nya dimatikan secara manual. Kemudian network provider data center ini network tujuannya, dan pada subnet ini 172.25.250 adalah nama subnetnya. Namanya provider subnet 172.25.250. DNS servernya 172.25.254. Location poolnya 172.250.101 sampai 89. Oke, setelah itu kita login sebagai, nah di sini kita akan search credential for the developer one. Kita akan login sebagai developer one. Tadi kita membuat subnetnya, sekarang kita masuk sebagai developer one untuk membuat research. Kemudian kita akan create the production router, itu nama productionnya production router one. Kita akan membuat router nama production router one. Kita lihat di sini statusnya up, kemudian library node ada ID-nya, namanya production router one, dan statusnya aktif. Setelah kita membuat router, nah router ini fungsinya adalah untuk menghubungkan network internal atau network private ke network eksternal. Selanjutnya kita akan menghubungkan router ke subnet, yaitu dengan OpenStack router S, subnet production router 1, dan production subnet 1. Kita hubungkan routernya ke subnet. Setelah kita hubungkan, kita akan men-set routernya ke external gateway-nya. Fungsinya adalah untuk memberikan akses keluar atau akses internet ke dalam router. Setelah itu kita akan membuat security group, yaitu production set group 1 and add the rules list in the following table.
security group namanya adalah production secgroup 1. Akan membuat security group dengan nama production secgroup 1 atau secgroup 1. Kemudian setelah membuat security group atau firewall untuk instance-nya, kita akan add role in the production 1 security group itu untuk menambahkan role SSH ke port 22. Fungsinya untuk mengizinkan SSH mengakses ke instance. Kita akan SSH pada port 22. Di sini dia dibuat SSH-nya. Kita lihat secgroup 1 version English APK4 ID-nya port range max-nya 22, minimalnya 22, protocolnya TCP. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat SSH, kita akan menambahkan role HTTP port 80. Oke, di sini kita buat HTTP dengan port 80. Nah, di sini kita lihat bahwa portnya itu adalah 80. Oke, setelah itu kita akan add a security role to allow ICMP protokol. Kita akan tambahkan role ICMP. Jadi kita nanti protokol menjadi ICMP di sini nanti. Oke, kita lihat protokolnya jadi
selanjutnya adalah create the perfect IP and set the private key. Kita akan membuat private key ya. Di sini membuat key pair untuk membuat kunci SSH agak membuat kunci SSH untuk login ke instance. Oke, selanjutnya use the mode command with a mode of 600 to protect the private key. Itu kita akan mengamankan pilih key-nya. Fungsinya adalah untuk memberikan permisi ke ownernya. Jadi membuat izin opsi. Oke, selanjutnya create a random floating IP address to provide data center network. Oke, kemudian kita akan membuat floating IP agar kita bisa mendapatkan IP public. Agar instance-nya itu bisa diakses dari luar. Kita enter. Ini kita lihat IP address-nya. Nah, kalau di sini floating IP address-nya 154, di sini kita 171 ya. 171. Kemudian kita setelah membuat floating IP, kita akan membuat instance dengan nama production server 9. Nah, di sini sedikit jelaskan bahwa image channel ini adalah sebagai OS instance-nya. Kemudian flavor ini spesifikasi default ya, spesifikasi CPU dan RAM-nya. Kemudian ini network internalnya yaitu production network 1. Kemudian security group-nya itu yaitu production sec group 1 atau firewall ya. Kemudian key name-nya adalah production key pair ini 1 sebagai SSH access. Kemudian waiting nunggu sampai ready. Jadi kita lihat statusnya aktif. Kemudian security group-nya name production sec group 1. Oke. Lalu name-nya production 9, key name-nya production key pair 1, image-nya RAW 8, library default. Kemudian kita akan networking IP, set networking IP with instance. IP yang di sini kita sesuaikan dengan milik kita tadi, yaitu 171. Nah, di sini associated floating IP with instance ini untuk menghubungkan instance ke IP public.
Selanjutnya kita akan from station verify the instance response to a server attack request. Verify that you can connect to the instance over SSL as the user with SSL in home screen. Oke, kita akan tes HTTP-nya. Tes respon dari HTTP-nya itu HTTP. Ini jangan lupa IP-nya kita ganti sama punya kita, berarti tadi 171 ya. Nah, di sini mau cek apakah web server berjalan. Web berjalan, lalu kita SSH ke instance. Login to instance with SSH using the private key. Siapkan SSH ke instance. Kita masuk ke SSH. Oke. Itu kita akan tes koneksi keluar. Setelah kita masuk SSH, kita akan ping keluar ya. Kita ping ke server.com. Pastikan apakah instan bisa mengakses internet. PTTL berarti berhasil. Lalu setelah exit kita lihat di dashboard look at the network subnet routers criteria and external stipend. Setelah itu setelah selesai disampaikan, kita diminta untuk ke dashboard, itu masuk ke firewall, kemudian kita masuk ke http dashboard overclock.example.com. Nah, di sini masuk example username-nya sebagai installer1, kemudian ketisnya reset, passwordnya reset, dan kita add. Alhamdulillah ya Allah. Click the project at the upper right corner of the window. Project. Click the production. Okay. Success ke production. Lalu apa titik dua navigate to project, ke compute, kemudian ke keeper. Confirm the production keeper 1. Keeper has been created. Production keeper 1. Oke. Ini sudah terbuat. Kemudian ke project network plotting. Project network plotting. Confirm that the floating IP address has been created and mapped to production server 9. Production server 9, oke. Prefix IP-nya yaitu 192.168.1.197. Oke. Kemudian navigate network security group. Kemarin kita ke security group. Lalu kita mengkonfirmasi production site group 1 sudah terbuat, lalu verify roles by click manage roles. Itu production site group sudah terbuat. Oke. Address ini. Oke. Lalu udah, setelah itu kita ke router. Security group. Kita ke router.
film production router 1 sudah terbuat. Create the name of the router. Oke, klik the name, akses detail. Oke, di sini ada film production router 1, ada ID-nya, kemudian project ID-nya, status aktif, admin setnya up, target kembali ada network name provider data center, ada network ID-nya, external fixed IPS-nya, subnet IP address, dan SAT enable. Kemudian di sini bisa ke interface. Dan interface step to verify the interface for the router. Oke, di sini fixed IP, external gateway, dan external interface. Kemudian setelah itu kita ke network topology. Ke network topology, observe and navigate the network topology, bahwa ini adalah topology yang telah dibuat. Yaitu di sini ada provider data center, kemudian ada production network 1 dan provider storage. Lalu yang terakhir project compute instance. Kemudian observe the information the production server 9. Production server 9, oke. Next, setelah itu kita kembali ke terminal. Kita buka terminal baru. Kita ke web. Kita ke web public review thread. Creating the students for a web station. Oke, di sini overall lab grade-nya pas kita telah berhasil menyelesaikan semua permintaan yang ada. Kemudian di sini terakhir adalah lab review. Public review finish. Nah, di sini kita finish untuk kita hapus semuanya. Oke, di deleting key name-nya, key-pair-nya, data security group, dan production router 1. Deleting subnet-nya, deleting subnet. Production network. Oke, di sini kita telah berhasil menghapus semua resource-nya. Kemudian dalam web ini berarti kita telah belajar untuk membuat yang public,
menghubungkan router, lalu mengatur firewall, serta menghubungkan instance dengan akses internet. Mungkin cukup sekian untuk chapter lab pada chapter 7 ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam praktikum yang dijalankan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.